Hortikultura merupakan gabungan bahasa Latin, hortus yang mengandung arti kebun dan culture yang berarti bercocok tanam. Hortikultura bisa didefinisikan sebagai cara budidaya tanaman yang dilakukan di kebun dan halaman rumah. Tanaman hortikultura memiliki beberapa macam golongan, salah satunya tanaman olekultura atau sayuran. Sayuran juga merupakan tanaman yang terus dibudidayakan terus-menerus karena selain memiliki nutrisi yang banyak bagi tubuh manusia, dapat juga menunjang ekonomi petani. Bapak Martin Nomete adalah salah satu petani yang melakukan budidaya lahan kering dengan membudidayakan tanaman padi dan sayur-sayuran. Beliau bertani berdasarkan pengalamannya sejak 30-an tahun bertani. Bapak ini mengetahui cara bertani dari orang tua yang sudah diajarkan turun-temurun. Sudah berapa tahun Bapak bertani? Ini sudah ini. Beta pun anak buah satu berapa? Sudah 20-an tahun ini. Jadi ya sekitar 30 tahun ada. Apakah lahan pertaniannya milik sendiri atau milik orang lain? Sendiri, milik sendiri. Berapa luas lahan yang dimiliki? Kalau lahan ada dua, salah satunya yang ini. Kalau luas ini kurang lebih 1 hektar. Kapan usaha budidaya tanaman padi dan sayur ini mulai dilakukan? Mulai 2 tahun yang lalu. Kan sumur dapat tahun lalu. Apakah di lahan ini hanya ditanami padi dan sayur saja atau masih ada budidaya tanaman lainnya? Kalau untuk tanaman padi saat musim hujan, sayur musim panas, sayur itu macam-macam. Ada sayur kangkung, manis, ada lombok, ada ini tomat, kacang panjang itu untuk musim panas. Mengapa akhirnya memilih budidaya tanaman padi dan sayur? Atau ada kelebihan sehingga Bapak melakukan budidaya tanaman padi dan sayur dibandingkan tanaman lainnya? Kalau untuk padi ya sudah dari dulu kita tanam. Jadi memang kalau mau rubah tidak bisa dengan sayur. Sayur juga sudah dari dulu. Pada saat musim panas, tanaman apa saja yang bisa ditanam dan bagaimana cara pengairannya? Sayur, musim panas itu tanam sayur seperti kangkung, manis, putih, bangkok. Bagaimana lombok, cara menanam pengairannya? Pengairannya itu sumur bor, jadi kita pakai air dari sumur bor. Apakah dalam proses budidaya ini dilakukan secara individu atau berkelompok? Misalnya untuk pengelolaan lahannya dan perawatan tanamannya. Kalau untuk musim panas secara kelompok. Kalau musim hujan pribadi, tanam sendiri. Bapak, kita akan melanjutkan pertanyaannya. Yang selanjutnya, bagaimana cara bertani dari pengolahan lahan, bibit, penanaman, pemupukan, perawatan, sampai proses produksinya, Pak? Jadi untuk bibit kita cari sendiri, perawatannya juga kami rawat sendiri. Lalu untuk penanaman sama pemupukannya, Pak? Tanamnya juga kami tanam sendiri. Baik. Apa saja peralatan yang digunakan untuk pengolahan bertaninya, Pak? Kalau pengolahan peralatannya seperti yang masih baik nenek pakai itu, seperti pacul, linggis, itu yang peralatan kami. Baik, bagaimana cara mengetahui bahwa sudah waktu untuk menanam atau bagaimana proses pemanenannya, Pak? Kalau untuk mulai tanam ya kita lihat dari hujan kalau datang ya kita tanam. Sedangkan untuk panennya kita lihat kalau sudah masak ya baru kita panen. Baik, Pak. Ini apakah ada tradisi atau ritual tertentu sebelum memanen? Beda, ini kita hanya sembahyang sah. Baik, Bapak. Biasanya setelah dipanen, hasil panen itu dikonsumsi sendiri atau dijual, Pak? Kita konsumsi sendiri. Iya. Kalau sayur-sayuran itu yang nanti dijual.
Baik Bapak, kalau dijual padi atau sayur-sayuran yang dijual itu ke pasar harganya dengan harga berapa Pak? Tergantung dari musimnya. Kalau musim hujan harganya bagus, tapi kalau musim panas semua tanam, jadi harganya kurang bagus. Baik, berapa total hasil pemasarannya Pak? Itu tidak menentu. Jadi untuk hitung-hitung tidak bisa dihitung. Biasanya sisa tanaman atau limbah dimanfaatkan untuk apa Bapak? Kalau batang padinya kasih diternak sapi waktu musim panas. Nah, sedangkan kalau ampasnya itu ya kita buang, bawa ke orang mall lalu buang ampasnya. Oke Bapak, selanjutnya apakah ada orang yang memanfaatkan limbah tanaman selain Bapak? Limbah pakai sendiri untuk ternak. Kebetulan Bapak ada sapi 1-2 ekor, jadi batang padinya musim panas untuk ternak sapi. Selanjutnya, apa saja kendala yang dihadapi selama proses olahan sampai dengan proses produksi dan pemasaran? Kalau olahan kita masih pakai manual seperti orang tua dulu. Kalau perawatannya memang kami masih kurang. Masih karena kita jalan sesuai dengan kita punya pengalaman. Banyak hama yang kami temui itu sebagai hambatan, tapi mau bilang apa? Bagaimana penanganan dari kendala-kendala yang ada tersebut? Kebetulan kami ada pendamping dari dinas, jadi kami punya kendala itu usulkan ke dinas, pendamping nanti kasih kami solusi obat apa yang mau dipakai. Apakah sejauh ini sudah ada bantuan dari pemerintah selama proses budidaya? Ada. 2 tahun lalu di sini dapat bantuan sumur bor. Habis itu ada bibit-bibitnya, pupuknya juga kami dapat dari pemerintah. Apakah setelah pemerintah memberikan bantuan mereka turun cross check lagi atau turun langsung ke lapangan untuk mengecek apa yang mereka beri bermanfaat atau tidak? Iya, setiap bulan itu ada pertemuan dengan orang dari dinas yang namanya pendamping itu, jadi maju mundurnya itu tetap dia tahu, kan kami laporkan ke sana. Untuk mencapai keberhasilan usaha pertanian di lahan kering, perencanaan dan pengembangannya haruslah mengarah pada kesejahteraan petani sekaligus tetap menjaga kelestarian sumber daya alam yang dikelola. Oleh karena itu, diperlukan adanya strategi dalam proses budidaya, di antaranya pengolahan lahan, pemilihan benih, penanaman, proses perawatan hingga proses panen.